manetan hoyo anakku gareng apa Semar. Tadi sudah banyak dikutip dari Bunda Teresa, dari Dalai Lama, sekarang dari pengetahuan leluhur Dino Swastoro ya boleh. Apa Mas Semar? Ini Gareng, ada 3 perkara di dunia ini yang hanya boleh diurus oleh orang berkesadaran Brahmana. Apa itu mau? Yaitu pangan. Jangan apalagi bahan pokok terutama beras jangan diserahkan pada bardua dan cecunguk. Yang kedua pendidikan dan yang ketiga lebih-lebih adalah kesehatan. Di depan sales rokok sebagus apapun, secantik apapun sales promotion girlnya, kamu masih bisa milih apakah beli rokok itu, apa beli gak rokok, apa beli yang mana karena rokok itu membunuh. Tetapi ketika yang bilang seperti itu adalah seorang apoteker atau seorang dokter, kamu tidak punya pilihan, Le. Itulah maka dokter gak bisa. Padahal masyarakat kurang apa hormatnya kepada dokter. Kuli-kuli pelabuhan, kuli-kuli airport. Kalau ada dokter biasa saja, tetapi begitu dokter dilayani. Karena dokter itu dimuliakan. Tetapi inilah zaman pembuangan pasien, bukan cuma sekarang. Dahulu di zaman wayang ada pembuangan pasien. Namanya Dewi Roro Amis. Dewi Roro Amis yang bermula dari pembukaan tadi. Ketika di atas kepala Raden Palasara ada burung yang bertelur, telurnya ditinggal pergi. Raden Palasara ingin mengasihi anak burung ini menemui orang tuanya. Dia harus menyeberang sungai Yamuna. Artinya tidak benar Pak Dalang sudah kehabisan ide. Karena sungguh nyambung anaknya bertelur ibu, kepala Palasara ada burung, ditinggal pergi burungnya. Oh burung gak tanggung jawab. Akhirnya oh burungku, aku akan kejar orang tuamu untuk aku susukan. Dia bekerja berjalan pada saat itulah. Ada pembuangan pasien. Oh, telur kau kan mana kamu tak punya KTP? Akhirnya Pak Karni di tepi sungai Yamuna, pasien ini yang sudah sangat bau, makanya disebut Dewi Roro Amis. Amis itu artinya bau, bukan Amis Sunda yang artinya manis. Tidak ada seorang pun Pak Karni yang mau diseberangkan karena bau badannya melebihi dari badan kaki itu. Meskipun tidak ada yang menuduhnya sedikit sakit gila. Tetapi Raden Palasara akhirnya diseberangkan oleh Dewi Roro Amis ini. Pasien yang sudah dibuang dan sangat bau. Diseberangkanlah. Karena dia adalah seorang pandita Pak Karni. Di tengah jalan didorong oleh keinginan pandita untuk mempertemukan burung terhadap orang tuanya. Berubahlah dia menjadi Dewi Durgandini yang cantik. Dan perahunya menjadi Raden Rupo Kenco dan Kenco Kopuro. Tidak benar Pak dalam kehabisan ide. Itulah Pak Karni oleh para pedalangan dinilai yang akan menjaga tanah Nuswantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dalam kita Sujiwo Tejo yang idenya kadang-kadang perlu dipancing. Sekarang saya ke Pak Sukendar. Sukendar praktisi hukum kesehatan. Silakan Pak Sukendar menanggapi. Terima kasih kepada Bang Karni.
Bapak Ibu yang terhormat, secara terminologi kasus ini adalah kita sepakat bahwa itu tidak baik. Boleh izinkanlah saya mengutip dari Undang-Undang Rumah Sakit yang isinya adalah rumah sakit diselenggarakan oleh Pancasila dan didasarkan kepada nilai pertama kemanusiaan, kedua etika dan profesionalisme, di samping itu ada asas manfaat dan keselamatan pasien, serta ada fungsi sosial di dalam rumah sakit. Pemerintah dan anggota dewan telah bahu-membahu sekarang adanya BPJS. Secara implementasi mungkin masih jauh, atau artinya kasus ini kalau misalnya Bapak ini punya kartu atau misalnya udah semuanya memiliki, mungkin nggak tahu bagaimana soalnya. Yang dikhawatirkan ada presiden buruk yang pada kasus-kasus yang misalnya menempati kelas 3 adanya ansietas akut atau ketakutan secara mendadak dengan adanya kasus pembuangan pasien ini. Nah, masing-masing rumah sakit membuat pilar dengan SOP, dengan aturan yang baik, dan di Kementerian Kesehatan pun ada namanya Dewan Pengawas, baik internal maupun eksternal. Apakah ini udah berjalan dengan baik? Gitu. Dan berikutnya juga tadi ada suatu badan yang Persi, dia perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia. Bagaimana secara apakah ini masuk rumah sakit negeri, swasta, atau seluruhnya? Dan yang kasus 2 bulan yang lalu tentang kasus Ayu, kita sepakati bahwa adanya harus diperbaiki sistem. Nah, dalam kasus ini ada fungsi monitoring di pemerintah kita apakah berjalan dengan baik dalam setiap adanya kasus. Jangan setiap ada kasus baru kita membuat yang terbaik. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, ini mahasiswa malam ini beruntung nih. Masih ada sisa waktu. Tapi satu seorang. Karena kita tidak punya banyak juga. Satu seorang, Jayabaya dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh kita yang ada di ruangan ini dan seluruh bangsa Indonesia. Gak perlu pakai pengantar. Oh iya, langsung. to the point. Pada dasarnya pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan di Indonesia itu minimal di bawah 5%. Pertanyaan kami sebagai mahasiswa, ada apa sebenarnya dengan kesehatan skala komprehensif jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Afrika, katakanlah Tanzania, katakanlah Rwanda dan sebagainya. Mereka mengalokasikan dana APBN itu mencapai 15%. Ada apa dengan negara Indonesia ketika menyambut ekonomi ASEAN 2015? Ketika masalah kesehatan masih sangat parah dan tidak rapi. Kami membutuhkan sebuah jawaban yang konkret karena kami sebagai mahasiswa dan sebagai agents of social, agents of control dan sebagainya, sehingga kami merupakan sebuah pembaharu untuk kemakmuran Indonesia yang komprehensif dan konstruktif, bukan kritikomania yang kami berikan, tapi merupakan sebuah gagasan besar. Indonesia harus berbenah, tidak hanya terbatas pada forum diskusi yang rapi dan formal seperti ini, tapi implementasi nyata. Ada Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya. Ini harus dibenah dan harus terapi. Sekian, terima kasih. Ada dari Jayabaya? Saya dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia. Ya, baju orange dari mana? Kalau enggak, saya pindah. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya, saya ada Fabrian Mamahit dari Universitas Jayabaya. Saya cuma mau menyampaikan aja kalau di dalam kasus ini masih terbukti kalau Indonesia masih belum peduli dengan adanya hak asasi manusia khususnya untuk orang miskin. Karena dari kasus ini kita lihat sama sekali Indonesia tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap kakek-kakek itu. Padahal kalau saya pikir dari tadi Ibu Dirut itu cuma hanya mengelak-ngelak aja. Padahal dari keterangan tersangka tadi kita sudah jelas bahwa perbuatan itu memang sudah direncanakan karena rumah sakit tidak mau bertanggung jawab atas pasien itu. Terima kasih. Baik, Esa unggul. Yang biru dulu saya bilang. UI terakhir.
Ada nggak? Juru bicaranya. Kalau nggak ada, udah UI. Terima kasih, selamat malam. Saya sedikit melengkapi saja. Ini buat saya lucu ya. 6 atau 8 tersangka tadi buat saya patut untuk didaftarkan ke rekor muri. Karena Indonesia negara pertama yang membuang pasien. Jika kita menganggap pasien tadi itu gelisah dan sakit jiwa, orang-orang lain itu lebih sakit jiwa buat saya untuk membuang orang seperti itu. Nah, di luar itu semua, pertanyaan saya adalah siapa yang bertanggung jawab atas bapak tadi almarhum kakek itu jika pemerintah katanya menanggung bertanggung jawab atas kesehatan seorang, kemudian bapak itu yang diserahkan pada dinas sosial dan kepada RSUD, kemudian dinas sosial tidak mengontrol kembali sehingga dibuang. Di mana tanggung jawab pemerintah, dinas sosial maupun RSUD? Dari Bapak Wali Kota yang telah mengalokasikan dana sebesar itu, tapi tidak ada kontrol kepada pasien secara langsung. Terima kasih. Baik, sekarang tugas Wamen menjawabnya. Semua. Baik Pak Kadis, jadi Wamen. Pertama bahwa kami sampaikan kami sangat menyesal dan sangat prihatin atas kejadian ini, dan itu tidak boleh lagi terulang ke depan. Dan ini adalah masalah sistem, masalah nilai, masalah kultur, budaya. Oleh karena itu, pemerintah sebetulnya bersama DPR sudah membangun sebuah sistem, yaitu bahwa penyelenggara rumah sakit tadi, selain berasas Pancasila, dasarnya adalah nilai kemanusiaan, profesionalitas, etika, keamanan, bahkan keselamatan pasien, dan anti diskriminasi, termasuk anti perbedaan status sosial tadi, dan fungsi sosial. Nah, ini betul-betul harus dipegang. Yang saya amati adalah bahwa tadi sistem, kemudian nilai ini rupa-rupanya tidak hanya rumah sakit, tetapi juga masyarakat kita. Mari kita bangun nilai ini. Dan untuk orang tua, kita semua nanti akan tua. Begini, saya banyak melihat di rumah sakit, pasien yang diberikan oleh keluarga, dibawa keluarga ke rumah sakit, terutama, mohon maaf, yang sakit gangguan jiwa, sudah sembuh, keluarganya nggak mau ambil, Pak. Itu banyak terjadi. Kemudian kambuh lagi. Dan masyarakatnya sering kemudian juga mengisolasi dari anggota keluarganya. Bahkan kasus ini kalau kita lihat, keluarganya nggak tahu kemana. Mungkin dulu-dulu juga sudah punya gejala-gejala schizofren, ya, itu perlu dibuktikan. Ya. Tetapi yang jelas bahwa nilai-nilai di masyarakat kita ini perlu kita bangun kembali untuk semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ya kita tidak ingin, dan saya yakin ini bukan gambaran menyeluruh rumah sakit di Indonesia. Masih banyak dokter-dokter rumah sakit yang memberikan layanan yang mengutamakan kepentingan pasien. Ya. Tapi memang ada kecenderungan konsumerisme, ya, juga pembiayaan yang menurut saya untuk kasus ini, kasus pembiayaan Pak Wali Kota sudah membiayai, BPJS juga sudah membiayai, tapi menurut saya bukan soal pembiayaan untuk kasus ini. Apa kalau motif? Itu Itu yang perlu dicari, ya. Yang perlu dicari nanti bisa diselidiki. Untuk ke depan. Tapi kalau menurut saya, sekali lagi kita harus membangun sistem tadi dan nilai ini. Ya. Itu mulai dari hulunya, mulai dari di dalam pendidikan. Ini termasuk juga untuk masyarakat. Di masyarakat maju, institusi sosial, ya, terutama untuk baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau yang sudah lansia, itu sudah bagus, ya, mandiri, berdiri. Ya. Sementara kita, ya, ini belum terjadi. Ya. Nah, pada saat yang sama, keluarga sudah terbebani banyak hal. Baik, yang saya ingin sampaikan, lalu pemerintah bersama juga, ya terutama tadi dari versi dari banyak hal, kita mengeluarkan, ya, pemerintah kita dalam hal ini Menteri Kesehatan dengan Peraturan Menteri Nomor 1691 tentang keselamatan pasien. Di situ bahwa disampaikan ada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit, termasuk suatu kewajiban setiap rumah sakit harus membentuk tim
keselamatan pasien rumah sakit dan harus menerapkan standar pelayanan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, sekarang adalah bagaimana supervisi, monitoring, dan evaluasi yang harus dilakukan. Untuk itu dibagi dua, yaitu ada rumah sakit yang memang tanggung jawab pemerintah pusat, ada rumah sakit daerah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita bersama sekarang, bagaimana kita betul-betul semua pihak ini mengamati apakah undang-undang sistem yang dibangun itu sudah diterapkan di masyarakat belum. Nah, ini semuanya harus ikut. Kalau hanya satu, tidak bisa. Karena rumah sakit itu adalah sebuah institusi yang padat teknologi, padat modal, padat karya, dan kompleksitasnya luar biasa. Jadi kalau kebijakan di atas itu dibikin sekarang, JKN sebagai contoh, untuk bisa kemudian sampai ke direktur, direktur ke dokter, dokter ke resepsionis, kemudian ke pasien, ini panjang sekali. Apalagi Indonesia sangat kompleks. Oleh karena itu, ya ini tidak bisa tidak. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi kita tahu bahwa ini fakta tidak boleh terulang. Kita atasi bersama ke depan. Saya kira itu hal yang amat penting dan nilai kemanusiaan di masyarakat kita harus kita bangun kembali ya, agar tumbuh, agar punya empati, agar punya rasa kekeluargaan yang tinggi tadi. Terima kasih. Saya kira demikian, Pak. Baik. Anda mau ngomong apa? Saya nggak mau kasus lain, kasus ini. Mengenai tanggung jawab hukum terhadap pimpinan rumah sakit, dia harus dipidana dan pidana. Apa ya, Anda bos? Terima kasih Bang Karni atas kesempatannya. Perkenalkan saya Risma Situmorang. Saya sangat tertarik tadi mendengarkan pendapat daripada Pak Wamen ya, yang mengatakan sebegitu indahnya kata-kata tersebut. Tapi saya ingin menanyakan, apakah memang Menteri Kesehatan selama ini sudah melakukan pengawasan apabila masyarakat melakukan pelaporan ataupun minta kepada Menteri Kesehatan untuk mengawasi rumah sakit? Dalam catatan saya, sudah 5 kali kita melaporkan terhadap rumah sakit dan itu dokternya sudah terbukti 4 kali dicabut STR-nya, surat tanda registrasi oleh NKDKI. Kita sudah mengirimkan surat ke Menkes, seperti ini contohnya, tapi sampai sekarang pun tidak pernah ditanggapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin mempertanyakan fungsi daripada Persi. Sebenarnya kami selaku praktisi hukum sudah mengerti kemana akan membawa apabila terjadi permasalahan hukum di bidang kesehatan. Kita minta pengawasan kepada Persi di sini untuk mengawasi suatu rumah sakit yang sudah terbukti dokter maupun tenaga medisnya itu melakukan suatu kesalahan prosedur. Tapi sampai sekarang pun Persi tidak ada menanggapi masalah ini. Dapat saya katakan ini di rumah sakit MMC dan ini kasusnya sudah bergulir, STR sang dokter sudah dicabut, gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang berlangsung dan pidananya di Polda Metro Jaya juga berlangsung. Ada lagi masukan saya kepada Bapak Polisi. Wah, yang terakhir ya? Yang terakhir. Jangan hanya memakai pasal 306, 304 KUHP, tetapi harus menjuntokan kepada Undang-Undang Kesehatan, terutama khususnya pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Ini tuntutan pidananya sangat tinggi, 10 tahun. Kalau tadi 306 hanya 9. Jadi di sini pimpinan rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan dapat dituntut pidana 10 tahun. Selain itu pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit ini perlu dicatat. Ini perlu dicatat bahwa pimpinan rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dapat digugat perbuatan melawan hukum karena dikatakan di sini pimpinan pelayan rumah sakit bertanggung jawab terhadap setiap dan semua kerugian yang ditimbulkan oleh perangkat tenaga medis yang terjadi. Tapi ini selama ini hanya isapan jempol. Dalam catatan saya kira cukup, Pak Menteri, Pak Wamen. Ini sangat penting, Bang Karni. Ya, saya cukup. Pertama, saya belum pernah membaca suratnya. Nanti kami follow up, tolong kami nanti diberikan. Nanti saya, ya betul, saya cek ya. Betul, saya cek di mana. Ya, lalu begini. Jadi tanggung jawab itu semuanya sudah ada dan sudah diatur ya. Siapa tanggung jawab untuk apa ya. Nah, nanti tentu akan kita selidiki. Kalau memang, mohon maaf, tanggung jawabnya itu memang ini di daerah ya, tentu akan daerah. Tadi
Kuningan, bukan, mohon maaf. Kuningan itu maksudnya? Kuningan rumah sakit MNC, Iya. bukan rumah sakit odong-odong di pinggir jalan atau rumah Betul, sakit biasa. betul. Ini rumah sakit sangat terkenal di Jakarta. Iya, baik. Meninggal pasiennya. Iya. Meninggal baik. dunia ibu-ibu melahirkan. Iya, dan itu kan sudah oleh MKDKI sudah diambil tindakannya. Terhadap sang Terhadap dokter. Tapi dokternya. rumah sakit belum mendapatkan sanksi apapun. Baik dia teguran Iya. tulisan, tertulis, apalagi dicabut izinnya. Tidak ada tindakan baik dari versi Baik. maupun dari Menkes. Ada punya aspirasi sudah ditangkap oleh Terima kasih Bang karena kesempatannya. pemirsa. Apa masalah di negara kita? Kalau tadi saya buka ini diskusi, dimanapun ilmu pengobatan dicintai, di situ terdapat juga cinta akan kemanusiaan. Kata tokoh kedokteran dunia, filosof Yunani terkenal. Jadi masalahnya di negeri ini, kita kehilangan cinta dan kemanusiaan. Padahal negara itu mempunyai hukum yang sangat tertinggi. Apa hukum tertinggi sebuah negara? Adalah keselamatan warganya. Dan itu yang kita tidak laksanakan. Cicero, kita ketemu LC yang akan datang. Salam.